Baiklah, kami akan berdiskusi hari ini tentang kenaikan minyak mentah di dunia yang berdampak pada kenaikan bahan bakar minyak kita pada saat ini, dan sudah hadir saat ini perwakilan dari masyarakat, Bapak Vicky, dan narasumber kita hadir saat ini Bapak Ristianto Adiputra dari peneliti BRIN dan Bapak Syahresa Angkasa dari Pertamina. Selamat pagi Bapak Vicky. Selamat pagi Bu. Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak? Apakah Bapak setuju dengan kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak saat ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Jadi kalau menurut saya dari perwakilan masyarakat ya, kami sebagai masyarakat sebenarnya kurang setuju ya Bu kalau harga BBM itu naik, karena BBM bahan bakar minyak itu merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Jadi memang segala lini kehidupan ada sangkut pautnya dengan minyak ya Bu, BBM. Terus terutama kami yang pelaku UMKM, kenaikan harga BBM itu berdampak ke biaya produksi kami. Karena kebetulan saya sebagai pelaku UMKM, bahan baku kami itu dikirim dari luar pulau, yang tentu distribusinya memerlukan BBM. Jika BBM naik, maka biaya produksi kami naik. Jadi kita sebagai masyarakat itu terjepit Bu. Kalau kita harga jual barang kita, hasil produksi kita itu sama, kita rugi karena biaya produksinya tetap sama, karena biaya produksinya naik juga gitu. Kalau harga jual kita sama, kita rugi. Kalau kita naikkan harga jual barang dagangan kita, takutnya pembelinya yang nggak ada Bu, tetap rugi juga gitu, karena daya beli masyarakat juga menurun karena naiknya harga BBM ini. Saya rasa seperti itu Bu. Jadi kalau kita masyarakat kurang setuju lah Bu kalau BBM ini naik harganya. Terima kasih Bu. Baik Pak, terima kasih atas pendapat Bapak. Hari ini juga kami akan mendengar pendapat dari Bapak Syahresa Angkasa, perwakilan dari Pertamina. Disilakan Bapak. Ya, terima kasih kepada Ibu Nani. Sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan dulu bahwa harga BBM yang naik adalah hanya jenis Pertalite dan Pertamax. Mengapa harga BBM itu naik saat ini? Karena harga minyak dunia itu saat ini sangat tinggi, yaitu sekitar 100 sampai 120 US dollar per barelnya. Dan apabila kenaikan harga minyak dunia ini tidak dibarengi oleh kenaikan harga minyak harga Pertalite ataupun Pertamax, maka pemerintah akan mengeluarkan 2 kali subsidi. Jadi akan sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi itu semua. Kemudian juga jumlah subsidi energi terbesar saat ini adalah digunakan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru. Jadi setidaknya dengan kita menaikkan harga Pertalite dan Pertamax itu juga bisa membantu untuk mengurangi subsidi energi di dalam pembangunan ibu kota yang baru. Dan kemudian tentunya keputusan akan kenaikan harga Pertalite dan Pertamax itu bukan ada di Pertamina, tetapi ada di Kementerian SDM. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku nomor 62 tahun 2002. Seperti itu. Begitu tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas tanggapan Bapak. Kali ini kita akan mendengarkan pendapat dari Bapak Ristianto Adiputra sebagai wakil dari peneliti BRIN. Bagaimana pendapat Anda Pak? Baik Bu Nani, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi kalau misalkan kita mendengarkan penjelasan dari Pak Reza tadi, bahwa sebenarnya inti permasalahannya itu adalah harga minyak internasional, harga minyak dunia yang melambung tinggi. Sehingga Indonesia yang kebutuhan antara kebutuhan domestik dan produksi domestiknya ada gap yang besar di sana, kita terpaksa harus impor minyak dalam jumlah besar. Nah, dalam kondisi ini, mau tidak mau, kita harus mengeluarkan uang yang begitu besar
untuk mensubsidi BBM agar masyarakat kita tidak terkena dampak dari peningkatan harga minyak dunia tersebut. Nah, salah satu opsi atau salah satu solusi jangka panjang yaitu kita harus menekan impor minyak kita dengan cara mengganti sektor-sektor yang bisa diganti dengan energi terbarukan lain, misalkan daripada menggunakan energi minyak. Nah, Indonesia sendiri punya sekitar 1000 gigawatt energi terbarukan baik di darat dan di laut, tapi itu belum termaksimalkan sampai sekarang ini. Dan cara yang kedua, kita bisa meningkatkan bauran bahan bakar seperti pengembangan biodiesel B20, B30, dan kalau bisa sampai B50 dan B100 ke depannya, seperti itu. Jadi intinya kita harus mau tidak mau berusaha mengurangi ketergantungan impor bahan bakar kita agar harga akan terus stabil ke depannya. Demikian. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Bagaimana Bapak Vicky, bagaimana pendapat Anda setelah mendengar tanggapan dari narasumber kita saat ini? Terima kasih Bu. Ya kami dari masyarakat tentu sebenarnya berharap dari kebijakan pemerintah ya Bu, bagaimana tolong dicarikan solusinya seperti yang dikatakan oleh Bapak peneliti tadi. Mungkin pemerintah bisa mengambil solusi tersebut. Ya kami rakyat kecil tentu mohon bantuan kepada pemerintah Bu, agar bisa dicarikan solusinya agar kita bisa sama-sama untung gitu Bu. Mungkin itu saja Bu. Baik Pak, terima kasih. Semoga pemerintah mendengarkan apa yang kita diskusikan hari ini dan memberikan solusi yang terbaik buat masyarakat dan buat kita semua. Demikian, terima kasih untuk pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak. Dan selamat pagi. Selamat pagi Bu. Terima kasih.